Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas Pancasila dengan anggota Nabila Indira Dasuki, Sekar Arum Kinanti, Ignatia Kurniati, Cahya Erlangga Muhammad, dan Butema Alfarizki Hermawan. Untuk selanjutnya kami akan melakukan presentasi dan memaparkan materi mengenai PPKM. Ini adalah sebuah peraturan mengenai PPKM pada masa pandemi dan tanggapan masyarakat terhadapnya. Silakan untuk dilanjutkan kepada yang merupakan bagiannya. Sebentar. Ya, jadi izin untuk memulai presentasi. Jadi hadirnya COVID-19 ini membawa banyak dampak besar di seluruh dunia. Tidak terkecuali Indonesia. Ekonomi negara ini dipaksa menurun karena banyak sektor yang terkena dampak negatif dari pandemi COVID-19. Seperti pola hidup, interaksi sosial masyarakat, sistem pekerjaan, dan juga yang awalnya bekerja di kantor menjadi bekerja di rumah. Banyak perusahaan melakukan PHK terhadap beberapa karyawan karena menurunnya pendapatan perusahaan. Akibatnya banyak orang kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Bahkan tercatat banyak usaha atau bisnis yang harus ditutup permanen karena tidak mampu menghadapi pandemi COVID-19. Ya, baik. Terima kasih, saya izin melanjutkan. Jadi salah satu sektor yang menerima dampak terbesar itu adalah pariwisata, khususnya hotel dan restoran. Untuk kebijakan PPKM yang membuat masyarakat harus membatasi kegiatan dan melakukan segala aktivitas dari rumah. Ini mengakibatkan sepinya pengunjung. Usaha restoran pada dasarnya memang masih dapat terbantu lewat penjualan secara online. Namun pendapatan konsumen yang juga menurun membuat mereka tidak bisa terus-menerus membeli makanan secara online. Berbagai penanganan dan kebijakan telah dilakukan. Salah satunya adalah kebijakan PPKM ini. Jadi pemerintah resmi menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sejak 3 Juli 2021 dan sempat terus diperpanjang hingga akhir Agustus 2021 dengan maksud menekan penyebaran kasus COVID-19. Kebijakan PPKM ini pun Sorry Cah, ini slide-nya belum ganti ya? Loh. Nah. Ya, baik. Jadi baru udah, makasih. Kebijakan PPKM ini pun sempat menjadi salah satu topik yang paling sering diperbincangkan. Jadi kita di sini membahas mengenai PPKM ya, yang tentu menimbulkan pro dan kontra. Mungkin selanjutnya bisa ditambahkan. Baik, izin melanjutkan. Jadi pemberlakuan PPKM ini menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat. Meski kebijakan tersebut menunjukkan hasil yang baik terhadap angka kasus positif, ternyata terdapat pula dampak negatif yang tidak bisa dimungkiri. Salah satunya khususnya dalam bidang ekonomi. Nah, pertama, banyak pelaku UMKM yang terpaksa harus menutup usahanya akibat penurunan pendapatan. Selain UMKM, banyak pula pusat-pusat perbelanjaan yang gulung tikar. Hal ini membuat masyarakat cukup kesulitan mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Nah, selain dalam bidang ekonomi, penerapan PPKM juga berpengaruh di bidang kesehatan. Pemerintah sempat ingin memberlakukan PPKM level 3 di masa Natal dan Tahun Baru di seluruh Indonesia. Namun, kebijakan tersebut dibatalkan untuk membuat kebijakan yang lebih seimbang dengan tidak menyamaratakan perlakuan di semua wilayah jelang Nataru. Hal ini didasarkan pada capaian vaksinasi dosis 1 di Jawa Bali yang sudah menjangkau 76% dan dosis 2 yang mendekati 56%. Nah, selain itu, penguatan 3T, yaitu testing, tracing, dan juga treatment, dalam 1 bulan terakhir terlihat Indonesia saat ini lebih siap dalam menghadapi momen Nataru. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Kami menyayangkan pembatalan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 selama libur Natal dan Tahun Baru itu di 2021 sampai 2022. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan untuk memperketat mobilitas. Di antara kebijakan tersebut, hanya yang sudah melakukan vaksinasi lengkap yang boleh berpergian dengan pesawat maupun jalur lainnya, ditambah rapid test antigen 1 kali 24 jam. Hal ini dapat membatasi mobilitas mereka yang belum mendapatkan vaksin, di mana resikonya itu akan lebih tinggi untuk tertular atau menjadi sakit dibandingkan mereka yang sudah vaksin. Namun, bahaya COVID-19 ini dapat tetap beresiko bagi mereka yang sudah divaksinasi. Mereka yang sudah divaksinasi ini
bisa saja terjangkit COVID-19 selama di perjalanan, terutama jika protokol kesehatan yang diberlakukan itu tidak diterapkan dengan baik. Selain itu juga banyak kasus infeksi COVID-19 dialami oleh orang yang telah mendapatkan 2 dosis vaksin. Ahli virologi Fakultas Kedokteran Universitas Warwick di Inggris, yaitu Profesor Lawrence Young, mengatakan bahwa kasus COVID-19 pada orang yang telah divaksin ini menjadi pengingat bahwa tidak ada vaksin yang 100% efektif untuk kasus COVID-19. Selain itu, kasus COVID-19 ini ditemukan naik di masa Natal dan juga Tahun Baru dari 2021 menuju ke 2022. Dan juga jumlah kasus aktif COVID-19 di DKI Jakarta meningkat 2 kali lipat setelah masa libur Natal 2021. Ya, selanjutnya saya izin melanjutkan. Di sini saya akan menyampaikan tanggapan dan juga saran. Di mana karena memang sudah menjadi tugas pemerintah untuk melindungi rakyat, diantaranya dari bahaya pandemi dan juga mensejahterakannya. Oleh karena itu, jika menurut penilaian pemerintah masalah penularan virus COVID-19 ini masih belum terkendali, maka untuk kebaikan rakyat, diberlakukannya PPKM selama pandemi harus dilakukan. Mengingat juga bahwa angka kematian masih meningkat tajam, kemungkinan penularan juga masih terus meningkat. Walau kasus baru seolah menurun, mungkin karena tracing yang juga menurun. Kemudian pemerintah perlu memberi tindakan tegas terhadap pelanggaran PPKM. Jangan ragu untuk menindak pelanggar untuk keselamatan kita semua. Selain patuh pada aturan PPKM, masyarakat juga perlu disiplin pada penerapan protokol kesehatan. Jika harus keluar rumah, wajib memakai masker dengan benar. Masker harus menutup hidung, mulut, dagu, dan juga pipi. Dan juga jika ada keluarga yang sering keluar rumah, maka sesampainya di rumah segera mandi dan mengganti pakaiannya. Hal ini akan menghentikan penularan di keluarga yang banyak terjadi belakangan ini. Masyarakat juga perlu segera melakukan vaksinasi sebanyak 2 kali dan juga booster untuk mencegah sakit berat dan kematian akibat COVID-19. Selain itu, diberlakukannya PPKM selama pandemi ini memberi batasan ruang gerak masyarakat dalam melakukan pekerjaan mereka. Jadi alangkah baiknya jika pemerintah turut membantu perekonomian rakyat, terutama kelompok di lapis bawah dengan BLT atau bantuan langsung tunai. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.